Ya, Bu Dita cek dulu. Bu Dita sambil terima-terima yang masuk ke Google Meet ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. baik ya. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Begitu ya. Silakan Mbak Putri dipimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengawali belajar kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin doa. Bu Dita lanjutkan presensi kehadiran ya. Desi? Desi? Sinyalnya putus, Bu. Yang belum bergabung itu Mas Iman dan juga Mbak Desi, enggak apa-apa. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Bu Dita akan menyampaikan materi. Materi ini adalah kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Jika kemarin kita mempelajari tentang materi bentuk eksponen ya, atau eksponen itu nama lainnya adalah perpangkatan, pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi fungsi eksponensial. Nah, sebelumnya Bu Dita mau sudah terlihat ya. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu fungsi eksponensial. Kemudian nanti kita itu pembelajarannya adalah dengan diskusi. Jadi nanti kalian akan Bu Dita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti yang pertama Bu Dita beri nama kelompok 1, kemudian yang kedua Bu Dita beri nama kelompok. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan untuk dapat menentukan rumus fungsi eksponensial dari suatu masalah dengan tepat, dan juga kalian diharapkan untuk dapat menyajikan gambar grafik fungsi eksponensial dengan sistematis. Nanti penilaiannya ada 3 yang Bu Dita nilai. Ada penilaian sikap, Bu Dita ambilkan dari sikap responsif atau berpikir kritis, sikap proaktif, sifat proaktif itu nanti kreatif kalian dalam mengerjakan soal begitu ya, dan juga bekerja samanya dengan kalian. Jadi bekerja samanya kalian dengan teman-teman gitu. Jadi penilaian pengetahuan nanti Bu Dita ambil dari nilai kalian dalam mengerjakan LKPD dan juga dari kuis. Kemudian untuk nilai keterampilannya Bu Dita ambil dari nilai proses kalian selama mengerjakan LKPD. Gitu ya anak-anak sekalian. Nah, jadi dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Dita mau mengingatkan dulu nih kalian tentang apakah itu fungsi begitu ya. Oke. Fungsi. Kalian pernah mempelajari fungsi sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah, Bu, ya. pernah. Di SMP, oke, di SMP kalian mempelajari fungsi apa saja ya? Fungsi kuadrat, Bu. Oke, Mas Dwin, betul menjawab fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat ada ya di SMP. Kalau bentuk umumnya fungsi kuadrat bagaimana, Mas Dwin? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, betul. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 begitu ya. Kalau A-nya 0 kan tidak jadi fungsi kuadrat. Oke, fungsi apa lagi ya yang kalian pelajari di SMP? Ada fungsi apa lagi? Coba Bu Dita pengen dengar suaranya Mbak Yeni. Fungsi linear, Bu. Oke, fungsi linear, betul sekali. Fungsi linear itu bentuk umumnya bagaimana Mbak Yeni? Fx sama dengan Ax plus B. Oke, betul. Fx sama dengan Ax ditambah B. Dengan syarat A-nya bagaimana Mbak Yeni? Tidak boleh 0, materi Bu. fungsi yang kalian dapatkan di SMP ini ada kaitannya dengan fungsi yang kalian dapatkan sekarang gitu ya. Nah, di fungsi eksponen itu nanti juga sama-sama ada domainnya, sama-sama berbentuk fx-nya begitu ya. Tapi kalau yang fungsi eksponen karena dia kan judulnya fungsi eksponensial begitu ya. Eksponensial itu kan dia bentuk pangkat.
Nah, maka nanti fungsinya dia berbentuk perpangkatan. Nah, kalian akan mempelajari pada hari ini, gitu. Nah, manfaatnya apa? Kalian belajar fungsi eksponensial sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena materi fungsi eksponensial ini dia banyak keluar di soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau ingin mendaftarkan sekolah kedinasan, gitu ya, nanti akan banyak kalian temukan soal-soal fungsi eksponensial. Jadi kalau kalian bisa memahami materi ini dengan baik, nanti akan banyak sekali keuntungan untuk kalian, gitu. Kalian nanti Budita lanjutkan, Budita akan masuk ke materi hari ini. Baik, kita literasi dulu. Oke, ini adalah sebuah literasi yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ini literasi ini vaksinasi yang belum merata. Nah, puncak-puncaknya kasus COVID-19 ini di Indonesia terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 kemarin, begitu ya. Mungkin ada dari teman kalian, atau saudara kalian, atau keluarga kalian, atau malah dari kalian sendiri yang menjadi korban dari virus COVID ini. Dan pada saat ini, pada bulan ini ya, mulai dari bulan September, Oktober, sudah mengalami penurunan kasus yang kalau tadi kenaikannya sangat cepat, penurunnya juga sangat cepat gitu ya. Alhamdulillah pada masa sekarang kita sudah mengalami penurunan begitu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah grafik kenaikan kasus corona di Indonesia per 2 April yang Budita ini grafik ini Budita ambil sumbernya itu dari Kemenkes RI. Coba kalian lihat ya, dari rentang 1 bulan dari tanggal 2 Maret sampai dengan 2 April, kalian lihat kenaikannya. Kita lihat grafik ini yang berwarna biru agak kehijauan ini ya. Dia kenaikannya sangat cepat begitu kan ya. Ini grafik ini itu sebenarnya grafik apa begitu ya? Apakah ada kaitannya dengan pelajaran matematika begitu ya? Nah, pada masa sekarang bulan September Oktober ini kan kasusnya sedang turun begitu ya. Nah, apa kita bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir begitu ya? Nah, kalian akan mempelajari di materi setelah ini begitu. Memahami tentang materi tersebut ternyata ada kaitannya antara tadi perkembangan virus dengan pelajaran matematika begitu ya. Budita setelah ini akan membagikan LKPD. Nah, dari LKPD itu silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Budita sudah membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu Mbak Nana, Mas Duwin, Mbak Desi, Mbak Yeni, dan juga Mbak Handayani. Kemudian kelompok yang kedua itu nanti Mas Iman, Mbak Putri, Mbak Heni, dan juga Mbak Yulia, gitu ya. Sebelumnya Budita mau hentikan dulu share screen-nya. Lalu Budita akan bagikan LKPD di grup WA kelompoknya masing-masing begitu ya, ke kelompok. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Budita bagikan ya. Nanti silahkan di bagian kelas ini ditulis nama kelas kalian 10 MIPA 1, kemudian kelompok, di bagian kelompok ini silakan ditulis nama kelompoknya kalian, kemudian anggotanya silakan nanti ditulis ya anggotanya siapa saja. Nah, kemudian ini petunjuk mengerjakan LKPD-nya, nanti silakan dibaca masing-masing dan juga dipahami. Nah, ini nanti ada permasalahannya begitu. Silakan kalian diskusikan bersama teman. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaannya nanti ditulisnya juga di sini nih, di bagian yang blank ini ya, dijawab. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu untuk menggambar grafiknya. Nanti kalian cara menggambarnya itu kalian gambar saja dulu di buku. Nah, setelah gambar di buku, kemudian gambarnya ini difoto. Setelah difoto lalu nanti ditempelkan di bagian sini, gambar grafik yang sudah kalian kerjakan. Begitu ya. Nah, nanti untuk memudahkan kalian juga bisa memanfaatkan platform Desmos yang sebelumnya pernah Budita sampaikan ya, cara menggunakannya begitu ya. Kalau ada yang lupa nanti bisa ini kunjungi yang YouTube ini. Ini nanti ada tutorial singkat kurang dari 2 menit begitu ya. Ini platform. Jadi boleh pakai Desmos ya, Bu? Desmos hanya untuk ini, Mbak, hanya untuk mengecek jawaban kalian, mengecek gambar grafik kalian sudah betul atau
belum gitu ya. Tapi nanti yang dikumpulkan di LKPD adalah gambar kalian yang asli, yang kalian kerjakan, gambar manual menggunakan tangan, lalu difoto dan dikirim gitu ya. Bisa dipahami ya? Maaf, ada 30 menit ya untuk berdiskusi, nanti sisanya untuk presentasi ya. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Ada masalahkah dari kelompoknya? Untuk diskusinya, kalau ada nanti bisa japri ke Budita ya. Atau nanti dikirim ke grup WA, Budita akan jawab di grup WA-nya masing-masing. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis untuk kalian mengerjakan LKPD. Ya, silahkan LKPD-nya dikirim di grup WA kelompok yang kalian kerjakan, semuanya saja ya. Semuanya ini mengerjakan ya. Ya, sudah lengkap ya. Nah, silahkan sekarang Budita minta kalian untuk presentasikan hasilnya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Sepasang suami istri yang baru saja bepergian dari luar negeri ternyata telah tertular virus. Setelah dilakukan tracking, ternyata dari beberapa orang yang kontak erat dengan suami dan istri ini, ada 3 orang yang tertular virus dari suami dan 3 orang yang tertular virus dari istri. Tracking yang kedua dilakukan kepada orang yang kontak erat dengan 3 orang yang tertular. Ternyata dari hasil diskusi kami, Bu, ternyata itu kita bisa isi untuk fase yang ke-0 itu kan 2 kali 1. Jadi polanya 2 kali 1 hasilnya 2. Fase yang kedua itu kan hasilnya 6. Itu berasal dari 2 kali 3 sehingga polanya 2 kali 3. Fase yang kelima 486 itu berasal dari 2 kali 243, di mana 243 itu adalah 3 pangkat 5 sehingga polanya adalah 2 kali 3 pangkat 5 sehingga pola yang kami dapat adalah 2 kali 3 pangkat N, di mana N adalah fasenya. Ya, coba sebelumnya Budita mau tanya ke Mbak Nana, kenapa kok gambar grafiknya yang kamu pilih itu yang warna 3, yang warna biru begitu? Apa sih hubungannya dengan fase gitu ya? Apa sih hubungan antara fase dan penularannya begitu Mbak Nana? Karena setiap fasenya bertambah, Bu. Semakin banyak orang kan semakin banyak bertular. Oke, jadi pilih yang grafiknya naik begitu ya Mbak Nana ya? Iya, Bu. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Presentasi dari kelompok 1 begitu. Ada yang mau memberi tanggapan kah dari kelompok 2 untuk kelompok 1 ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, Budita saja yang memberi tanggapan ya. Nah, ini untuk yang pola ini coba kalian lihat, ini kan 2 kali 1 yang pertama. Yang baris kedua 2 kali 3 gitu ya. Yang baris ketiga 2 kali 3 pangkat 2 sampai dengan ini yang baris terakhir itu 2 kali 3 pangkat 5 gitu ya. Sehingga dipilih fasenya, pola fasenya itu adalah 2 kali 3 pangkat N. Nah, alangkah lebih baik, ini sudah betul, tapi alangkah lebih baik jika satunya itu ditulis sebagai apa? Oh iya, Bu, 3 pangkat 0 ya, Bu ya? Betul sekali. Jadi alangkah lebih baik kalau 1 ini nanti ditulis menjadi 3 pangkat 0 begitu ya, supaya nanti pola yang terbentuk itu sama. Tapi ini sudah betul, Oh iya, sudah ya, Bu. bagus gitu. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, Makasih, terima Bu. kasih ya. Kelompok 1 silahkan ditambahkan ya yang kita sampaikan ini. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Mbak Yulia. Dari tabel diperoleh 7 titik yang akan didistribusikan ke gambar grafik, yaitu titik min 3,0,07, lalu min 2,0,22, lalu min 1,0,67, lalu 0,2. Ini ya, Bu. Terlihat tidak, Bu? Oke, terlihat, Mbak. Ya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak, jangan di stop share dulu. Ya. Oke, dari hasil kelompok 2, untuk kelompok 1 apakah ada yang menanggapi begitu, memberi masukan atau saran begitu? Oke, berarti Budita aja ya yang memberi masukan ya, bukan masukan apa ya, tambahan begitu mungkin ya. Untuk gambar grafik yang
dipresentasikan ini sudah baik ya, meskipun belum sempurna, nggak apa-apa, karena kan dikerjakannya juga dengan manual ya, meskipun ini ya tidak sesempurna kalau kalian mengerjakan dengan alat gitu ya. Kalau Desmos ditempel itu kan pasti gambarnya sangat bagus ya. Nah itu tidak apa-apa, karena nanti yang penting yang Budita lihat itu adalah proses gitu ya, bagaimana urutan mengerjakannya, kerapiannya, ini juga sudah rapi karena sudah dikerjakan menggunakan penggaris, kemudian ini ada. Baik, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Budita berikan kuis ya. Kita kirimkan link kuis, silahkan kalian kerjakan kuis ini. Budita berikan kalian waktu untuk mengerjakan kuis selama 8 menit. Nah, silahkan langsung dikerjakan. Nanti kuisnya ini Budita gunakan Google Form ya. Nanti akan langsung otomatis terkirim di tempat Budita. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak sekalian. Pada hari ini kita sudah belajar tentang materi fungsi eksponensial. Budita sangat bangga sekali dengan kalian karena kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tertib begitu ya, dan kalian juga kerjasamanya bagus, diskusinya juga bagus begitu ya. Nah, sebelumnya Budita akan berikan refleksi dulu tentang pelajaran hari ini. Apa saja yang tadi sudah kalian pelajari? Coba salah satu menjawab. Berdiskusi bersama teman-teman, Bu. Oke, Mbak Heni, bagus sekali. Menemukan rumus fungsi eksponen, Bu. Kemudian menggambar grafiknya, Bu. Oke, bagus, diskusi di LKPD untuk menemukan rumus fungsi eksponensial dan juga gambar grafik. Bagus ya. Nah, bagaimana ya tadi cara menemukan rumus fungsi eksponensial dari suatu masalah? Coba ada yang menjawab? Menemukan pola soal, lalu pola tersebut diubah ke dalam bentuk fungsi, Bu. Oke, bagus, betul sekali. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik gimana Mbak Yulia? Yang pertama membuat tabel dulu, lalu Ya, membuat tabel. Menentukan titik dari tabelnya. Oke, dua menentukan titik koordinat, betul. Yang terakhir? Menghubungkan titik menjadi grafik fungsi. Oke, menghubungkan titik menjadi grafik fungsi gitu ya. Menghubungkannya harus dengan yang rapi. Oke, baik. Pintar-pintar semuanya ya. Nah, Mbak Mas sekalian, setelah kalian belajar tentang rumus fungsi, tentang grafik fungsi, begitu ya. Tadi Budita sudah memberikan gambar tentang grafik fungsi dari perkembangan virus COVID yang ternyata menyerupai dengan fungsi eksponensial, begitu ya. Kalian mengetahui bahwa ternyata perkembangan dari virus COVID itu sangat cepat, begitu. Nah, kalian di sini harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mengapa? Karena pandemi sepenuhnya belum berakhir, begitu ya. Karena tadi kalian kan melihat ya penularannya juga sangat cepat, begitu. Dan juga kalian harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu, yang Maha melindungi. Selalu berdoa, semoga kita senantiasa dilindungi dari wabah COVID-19 ini, begitu ya. Nah, anak-anak sekalian, berakhirlah kita pada pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya dan juga antusiasnya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, silakan kalian berdoa. Budita minta Mbak Handayani coba pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Handayani sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Untuk materi selanjutnya kita tentang karakteristik grafik fungsi eksponensial. Silakan kalian baca-baca dulu materinya ya, bisa dicari dari internet dan seterusnya. Pelajaran hari ini Budita akhirkan ya. Sekian dari Budita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat belajarnya ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan bisa.
Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah membimbing selama menyusun bahan ajar, RPP, LKPD, dan juga instrumen. Kepada Pak Eko, terima kasih, dan juga kepada Bu Sita, terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat untuk saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eko dan Bu Sita.